Halo Chang, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film, berjudul USS Indianapolis, yang mana film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang berlatar belakang di tahun 1945. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. Lanjut. Sejak akhir 1930-an, Jepang dibuat tidak nyaman dengan kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat di bagian Pasifik. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang melakukan serangan dadakan di pangkalan militer milik Amerika Serikat, yang terletak di Hawaii Pearl Harbor, menyebabkan 2.345 militer dan 57 sipil tewas, 1.247 militer dan 35 sipil terluka, hancurnya puluhan kapal perang dan ratusan pesawat yang hancur di pangkalan Pearl Harbor. Satu hari setelahnya, pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Presiden ke-32 Franklin Delano Roosevelt Amerika Serikat, menandatangani surat perjanjian di dalam Kongresnya, untuk menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jepang. Beberapa tahun kemudian, peperangan yang terus berlanjut, pada tanggal 31 Maret tahun 1945, terjadilah sebuah peperangan militer Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Jepang di perairan Okinawa. Segala serangan Amerika Serikat yang bertubi-tubi, tak membuat para militer Jepang menyerah dengan begitu saja. Para petinggi militer Amerika yang sudah muak dengan semua ini, ingin mengakhiri peperangan tersebut, mengadakan sebuah perundingan, membentuk sebuah strategi baru, dengan meluncurkan salah satu kapal tercepat bernama USS Indianapolis, tanpa pengawal, agar tidak terdeteksi oleh kapal selam milik Kekaisaran Jepang, untuk membawa 2 unit kargo rahasia yang berisikan bom atom di dalamnya, melintasi perairan Filipina sebagai jalurnya, dan berangkat menuju ke pangkalan udara yang ada di Kepulauan Tinian. Dampak negatif, para perunding sempat menolaknya, karena misi ini bersifat rahasia. Jika misi mereka gagal, pasti ada salah satu orang yang harus disalahkan sebagai kambing hitam. Dampak positif, jika mereka berhasil, mereka layak disebut sebagai pahlawan. Works. They're heroes. Di sisi lain, terlihatlah 2 orang prajurit muda Angkatan Laut bernama Brian Smithwick dan Mike DeAntonio. Brian yang mengajak DeAntonio untuk menemui teman lamanya yang ia kagumi selama ini, bernama Clara, namun sayangnya Clara lebih tertarik kepada Mike yang jago berdansa. Malamnya, terlihatlah sekumpulan para prajurit Angkatan Laut dari berbagai wilayah di Amerika, yang sedang menghibur diri sembari menunggu persiapan sebelum berangkat. Di sisi lain, Mike yang marah, sebab Clara yang sudah lama menjalin percintaan terhadap dirinya, tidak pernah memberitahu kepada sang ayah kalau mereka berdua saling suka. Ayahnya pun menolak lamaran Mike mentah-mentah ketika Mike ingin melamarnya. Di sisi lain, terjadilah sebuah perkelahian di sela-sela perumahan dikarenakan hal sepele. Para prajurit lain yang melihatnya tampak semakin memanas pun tertarik untuk menontonnya. Ketika suasana semakin memanas, Mike yang tepat berada di sana pun dengan rasa kekecewaannya, ia pun melampiaskan kekesalannya terhadap seseorang yang menghadang penglihatannya. Tak lama kemudian, datanglah petugas keamanan untuk mengamankan, sembari berkata, bahwa kapal akan segera berlayar. We just got word, okay? We're shipping out. Clara yang tak peduli dengan pendapat ayahnya pun pergi menjumpai Mike untuk menerima lamarannya. Di saat Mike ingin memberinya cincin lamaran, Mike yang baru sadar jika cincinnya terjatuh entah kemana, datanglah petugas keamanan membawa paksa Mike ke dalam mobil dan menuju kapal yang siap berlayar. Di pelabuhan, terlihatlah sebuah kotak kargo rahasia yang di dalamnya berisikan bom atom. Sebelum berangkat, komandan yang ditugaskan untuk memimpin kapal USS Indianapolis bernama Kapten McFly. Kapten McFly bertanya kepada atasannya, barang apa yang sedang kami bawa? Atasannya menjawab, ini adalah salah satu tugas rahasia yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang termasuk dirimu. Good luck, Captain. Tak lama kemudian, pada tanggal 15 Juli tahun 1945, di Pelabuhan San Francisco, kita diperlihatkan seluruh kru Angkatan Laut yang sudah siap untuk segera berlayar beserta komandannya yang dipimpin langsung oleh Kapten McFly.
Beberapa hari setelahnya, sampailah mereka di pelabuhan Pearl Harbor, untuk mengisi bahan bakar. Concerned about submarines, sir? Lanjut, pada tanggal 19 Juli tahun 1945, terlihatlah sebuah kapal selam milik Kekaisaran Jepang yang sedang berpatroli di lautan Filipina. Beberapa hari kemudian, kapal USS Indianapolis yang sudah masuk di bagian lautan Filipina, militer Jepang yang sudah mendapat lokasi tepat kapal milik Amerika pun menggunakan senjata torpedonya bernama Kaiten, yang di dalamnya terdapat sebuah alat kontrol yang dikendalikan langsung oleh seseorang untuk membidiknya. Seseorang tersebut meneladani sikap kamikaze, yang artinya, rela berkorban, asalkan negaranya tetap merdeka. Namun sayangnya, torpedo yang mereka luncurkan pun meleset dan membuat Amerika menang, untuk sementara. Amerika yang berhasil melampaui torpedo pun sampailah pada tujuan di Kepulauan Tinian. Mereka yang berhasil menjalankan misi rahasia pun, turut bahagia. Ketika misi telah usai, Kapten McFly ditugaskan untuk segera berlayar menuju markas militer Amerika di Guam, dan diberi perintah untuk memenuhi kapal perang USS Idaho di Teluk Leyte, Filipina, untuk mempersiapkan invasi wilayah Teluk Leyte dari Jepang. Namun sayangnya, keberangkatan mereka tidak diberi izin untuk kapal pendamping ataupun pengawal di samping kapal mereka. Kapten McFly beserta anak buahnya yang tak peduli dengan hal tersebut, melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat pantang mundur sampai darah titik penghabisan telah berakhir. Di tengah malam, pada tanggal 30 Juli tahun 1945, di tengah-tengah antara Guam dan Teluk Leyte, kapal USS Indianapolis ditabrak oleh dua torpedo dari kapal selam milik Jepang. Serangan pertama yang ditimbulkan tidaklah terlalu parah, namun di saat memasuki serangan yang kedua, serangan tersebut tak bisa dielakkan dan memicu ledakan, membuat kerusakan di bagian alat komunikasi, menyebabkan sekitar 300 orang terperangkap dan tewas di dalamnya, sejumlah 900 awak kapal lainnya lompat ke permukaan air. Paginya, di hari yang pertama, pada tanggal 30 Juli tahun 1945, para awak kapal yang terjebak di tengah-tengah lautan yang tak berujung, banyak dari mereka mati karena cedera parah yang dialami akibat ledakan, jumlah pelampung rakit penyelamat yang terbatas, ditambah lagi serangan dari para ikan hiu yang mengelilingi di sekitaran rakit mereka. Angkatan udara yang melintas pada waktu itu, tak melihat bahwa ada ratusan orang di bawah sana. Kapten McFly yang melihatnya pun menghempaskan tembakannya ke udara untuk meminta pertolongan darurat, namun apalah daya, permintaan yang ada tak direspon oleh angkatan udara yang tak melihatnya. Di hari yang kedua, pada tanggal 31 Juli tahun 1945, jumlah ketersediaan makanan yang terbatas, kekurangan cairan, membuat mereka terpaksa meminum air laut yang mengandung senyawa kimia atau garam yang berlebih, untuk mengurangi dehidrasi, yang menyebabkan mereka mengalami gangguan psikologis seperti halusinasi, mengigau dan hilangnya kesadaran, untuk beberapa hari berikutnya. Di hari yang ketiga, pada tanggal 1 Agustus tahun 1945, semakin banyaknya darah yang tercium oleh sekumpulan para ikan hiu. Korban yang tadinya sedikit sekarang semakin banyak, ketika sekumpulan para ikan hiu yang naik ke permukaan laut. Di hari yang keempat, pada tanggal 2 Agustus tahun 1945, begitu banyaknya para prajurit yang mati gugur di tengah-tengah lautan yang tak berujung, ditambah lagi paparan sinar matahari yang berlebih, membuat para prajurit lainnya yang masih bertahan mulai kehilangan konsentrasinya secara perlahan akibat kekurangan cairan dan mulai pasrah dengan nasib yang mereka kehendaki. Tak berselang lama, terlihatlah sebuah pesawat tempur Amerika yang melintasi untuk menjatuhkan bom ke arah tumpahan minyak kapal selam milik Jepang sebagai sasaran. Ketika mereka bersiap untuk menjatuhkannya, dengan tidak disangka-sangka, mereka melihat ratusan orang yang sedang mengapung di permukaan laut. Mereka pun menghentikan aksi mereka dan mencoba untuk menyelamatkan awak kapal yang berserakan di tengah-tengah lautan. Namun sayangnya, pusat komunikasi militer melarang keras karena menipisnya bahan bakar. Karena tak sempat ingin menolongnya, mereka pun melemparkan beberapa karung untuk bertahan hidup. 2 jam berikutnya, Letnan Adrian Mark yang diberi kabar bahwa ada ratusan awak kapal yang mengapung di permukaan laut. Dengan sigap, ia pun pergi ke titik lokasi tersebut, menaiki pesawat berjuluk PBY Catalina, pesawat serba bisa di udara maupun di permukaan laut untuk penyelamatan darurat. Setibanya di titik lokasi, di saat Letnan Adrian ingin menurunkan pesawatnya di tengah-tengah lautan,
Pusat Komunikasi Militer melarang keras untuk tidak melepas landaskannya di tengah-tengah lautan. Letnan Adrian yang tak peduli pun melanggar larangan tersebut dan menurunkan kapalnya tepat di atas permukaan laut. What's your name? What happened here? Setelah semua naik ke atap pesawat, sang pilot pun memberi sinyal bala bantuan kepada Pusat Komunikasi Militer, agar sesegera mungkin mengirimkan beberapa kapal untuk mengangkutnya. Setelah penyelamatan telah usai, prajurit Angkatan Laut pun dibawa ke Guam untuk dirawat lebih lanjut. Sang kapten yang merasa bersalah berkata dalam hati, terlalu banyak prajurit yang gugur di medan perang, sementara kaptennya masih berdiri dengan tegak. Kembali ke cerita sebelumnya, ketika Mike DeAntonio kehilangan cincin lamarannya, rekan setimnya yang mengakui bercerita kepada sahabat dekat Mike kepada Brian, bahwa ialah yang telah mencuri cincin Mike yang terjatuh di saat sedang berkelahi. Rekan setimnya menjelaskan bahwa sebelumnya, ia mencuri cincin itu ingin ia pergunakan untuk membayar hutang, namun ia bertukar pikiran ketika mengetahui kalau Mike DeAntonio adalah salah satu korban yang tewas di tengah-tengah lautan yang ganas. I'm so sorry. Para petinggi yang mulai khawatir dengan banyaknya prajurit Angkatan Laut yang tewas, berupaya menutupinya dari para pihak keluarga maupun publik, dan mengumumkannya setelah Jepang menelan kekalahan. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang, yang menyebabkan hampir 130.000 korban dan menghancurkan lebih dari 60% kota. 3 hari berikutnya, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, sebuah bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, di mana korban mencapai 74.000 korban jiwa. Di sisi lain, Brian yang sudah membaik, ia pun berupaya melamar Clara, namun Clara menolaknya karena ia sudah hamil di luar nikah. Sebagai sahabat sejati, Brian yang tak peduli dengan kehamilan tersebut, karena Mike sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri, dan bersedia menikahi Clara sebagai ayah dari anak tersebut. Beberapa hari kemudian, salah satu petinggi datang ke kediaman Kapten McFly sembari menjelaskan bahwa, pada waktu itu, ada sebuah kapal yang kami kerahkan untuk mengkawal kapal milikmu tanpa kapten ketahui, bernama USS Underhill. Kapal tersebut bernasib sama seperti kapal yang kapten tunggangi, sembari berkata, menyuruh Kapten McFly agar tidak keluar dari kediamannya untuk beberapa hari. Atas peristiwa tenggelamnya kapal USS Indianapolis, Kapten McFly, sebagai kapten yang mengkomandani disidang karena dianggap telah gagal mengecoh lawan. Pada 3 Desember 1945, tibalah di pengadilan Washington, Pak Jaksa yang sudah siap memulai persidangan. Pak Jaksa bertanya kepada salah satu awak kapal sebagai sanksi, ia pun menjelaskannya sedetail mungkin, serasa jawaban yang ada masih kurang cukup, ia pun beralih ke Kapten McFly. Kapten McFly menjelaskan bahwasannya kapal USS Indianapolis tidak begitu efektif untuk menghindar dari senjata torpedo baru milik Jepang berjuluk Kaiten bunuh diri. Di sesi yang kedua, ketika di malam hari sebelum kapal jatuh tenggelam, Kapten McFly menyuruh anak buahnya untuk tetap berlayar menghindari kabut dengan kecepatan penuh, dan dilarang untuk tidak melakukan gerakan zigzag sebelum kabutnya menghilang. Di sesi yang ketiga, ketika Jepang berhasil menenggelamkan kapal mereka, karena serangan yang bertubi-tubi datang dengan tiba-tiba, membuat listrik padam dan komponen alat komunikasi yang rusak akibat ledakan, dan kapten menyuruh seluruh awak kapal untuk segera loncat ke permukaan air. Karena jawaban yang ada masih kurang cukup, mereka pun menghadirkan Kapten Hashimoto dari Jepang. Orang-orang yang berada di ruangan pun terkejut melihat kedatangannya. Ketika Kapten Hashimoto ditanya oleh Pak Jaksa, ia pun menjelaskan sedetail mungkin. Pada malam tanggal 30 Juli tahun 1945, saya menggunakan 6 torpedo biasa untuk menenggelamkannya dan mereka tidak akan bisa menghindar jika melakukan gerakan zigzag sekalipun, karena jarak kami yang terlalu dekat dengan kapal lawan. Karena pertanyaan serasa sudah cukup, Kapten McFly pun divonis tak bersalah. Namun, Kapten McFly yang divonis tak bersalah, tidak berhak untuk diberi penghargaan atau kehormatan karena lalai tak dapat mengecoh serangan lawan, dan membahayakan awak kapal karena tidak melakukan gerakan zigzag untuk mengantisipasi. Setelah persidangan telah usai, Kapten McFly pun pergi menemui Kapten Hashimoto untuk terakhir kalinya sebagai mantan musuh. Mereka berkata, kita tahu tugas yang kita jalani memang amatlah berat, mungkin di suatu hari,
kau dan aku bisa memaafkan sesama mantan musuh. Di akhir film, kita diperlihatkan seluruh awak kapal USS Indianapolis memajang foto bagi pasukan yang telah gugur di medan perang. Di sisi lain, pada tahun 1961, istri dari Kapten McFay meninggal dunia. Selama hidup, Kapten McFay yang terus dibayang-bayangi oleh trauma berat yang tak bisa dilupakan, ditambah lagi suara telepon yang terus berdering meminta pertanggungjawaban orang tua yang terus menyalahkan Kapten McFay sebagai kambing hitam atas kejadian di masa lampau, yang membuat Kapten Charles Butler McFay harus merenggut nyawanya sendiri yang berakhir pada tahun 1968, di umurnya yang ke-70 tahun. Di tahun 2000, pengadilan memutuskan untuk membersihkan nama Charles B. McFay dari tuduhan. Tamat, USS Indianapolis. Kapten McFay berpesan kepada kita, bahwasannya, inilah dunia. Terkadang kita dibebaskan untuk mempelajari ilmu yang ada di dunia menuju akhirat. Namun, cerita berbalik keadaan di saat ilmu telah tercapai, dipergunakan untuk membunuh sesama umat manusia. Saya sebagai Kapten McFay, datang untuk menghadapi situasi apapun itu. Berjuang, berkorban, hidup damai, menuju generasi yang lebih sejahtera. Good. Yeah.